Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islami tahiyatan min indillahi mubarakatan wa tahiyyatul islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azab yaumin muqim, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilaihi biidnihi wa sirajan munira. Fafataha Allahu bihi quluban ghulfan wa adhanan summan wa a'yunan umya, fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah Korpri Raya rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala pemberian nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, Allah berikan, Allah turunkan, Allah dekatkan kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah tanpa terkecuali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas beliau, keluarga beliau, para sahabat yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang meniti jalan salaful ummah, yang menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sebagai penerang jalan hidup mereka, menjadikan keduanya sebagai tolok ukur dalam kebenaran, insyaAllah ta'ala ila yaumil qiyamah. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana yang dipublikasikan kepada kita jauh-jauh hari, paling tidak kemarin sudah ada flyer atau poster gambarnya yang di situ diumumkan bahwa kita akan memperingati satu perhelatan besar dan satu momentum yang insyaallah semua kaum muslimin pasti mengingat momentum ini, yaitu pergantian tahun yang lama menuju tahun yang baru. Kita sekarang sudah berada di tanggal 3, siangnya tanggal 2. Jadi masuk maghrib tadi sudah masuk tanggal 3 Hijriah tahun 1448. Betul ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai tanggal Hijriah enggak tahu, jangan sampai Piala Dunia tahu berapa skor Prancis melawan Senegal, berapa skor Argentina melawan Aljazair, padahal saya mengunggulkan Aljazair, kalah juga akhirnya. Tapi tahun Hijriah kita enggak tahu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit ingin merefleksi dan kita ingin mengambil pelajaran. Kalaupun di sana ada pelajaran, kita ambil ibrah. Kalaupun di sana ada ibrah dari peringatan kita terhadap atau tentang 1 Muharram atau pergantian tahun dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah. Saya dan pasti semuanya Bapak Ibu sekalian melihat fenomena kalau pergantian tahun Masehi, maka hampir semua termasuk kita umat Islam turut bersukacita memasuki tahun baru.
Walaupun pada kenyataannya madesu juga, masa depan suram juga, tapi ikut euforia bergembira, mengekspresikan kegembiraannya tersebut dengan cara tumpah ruah ke pusat-pusat keramaian di luar rumah, kemudian menghitung mundur dari detik 59, 58, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 00.200. Kemudian kita merayakan yang sebenarnya kita tidak tahu, kebanyakan orang itu buat apa kita merayakan tahun baru Masehi. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit ada percobaan ataupun upaya-upaya khususnya dari kalangan anak-anak muda yang menyempatkan kesempatan dalam mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi momen seperti itu dijadikan sebagian besar anak-anak muda kita untuk istilah kalau dulu wakuncar, ya enggak, waktu kunjung pacar, dan berbagai macam hal-hal yang tidak patut bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan itu merupakan harinya orang-orang non-muslim, dikarenakan itu merupakan adah atau kebiasaan orang-orang kufar, mohon maaf, karena faktanya seperti itu. Tidak sedikit dari kaum muslimin di pergantian tahun baru Masehi itu menyalakan kembang api, petasan, bahkan bakar-bakar sate. Padahal momentumnya bukan Idul Adha, tapi masih mau bakar-bakar sate dan mengumpulkan keluarganya untuk bakar-bakar sate, makan-makan besar pada momen seperti itu. Padahal yang seperti itu sangat tidak dianjurkan, tidak ada landasan hukumnya di dalam agama Islam. Nah, mungkin berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian, ada semangat kaum muslimin ulama Islam untuk menjadikan setiap pergantian tahun baru, kita pindah dari tahun yang lama ke tahun yang baru Hijriah, kita sebenarnya bukan merayakan. Beda merayakan dengan memperingati, ya Pak ya. Kalau merayakan kan harus banyak keluar duit. Biasanya kalau dari Pemkot ngeluarin duit, budget buat perayaan ini kan nggak banyak juga gitu, nggak mahal-mahal juga, paling 1 juta 2 juta kan, itu pun udah disunat gitu. Baik, jadi karena hal itu dan yang lainnya, maka kita memperingati pergantian tahun dari tiap tahunnya, tahun Hijriah. Dan berhubung hari ini ataupun tahun ini adalah 1448 Hijriah, berarti kita sudah sekitar 14 atau 15 abad kita berpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menuju kepada poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu kita pada kesempatan kali ini terbatas antara maghrib dan isya, itu tidak terlalu banyak durasi untuk berceramah. Ustadz yang ngisi di maghrib ini biasanya hanya 40 atau sampai 50, belum lagi nanti kita buka sesi tanya jawab. Maka ada beberapa pendahuluan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait duduk perkara penanggalan Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang Arab itu dulu, sebelum mereka mengenal istilah kalender, mereka tidak terbiasa dulunya dengan kalender yang sering kita pakai sekarang ini. 1 Hijriah, 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Rabiul Awal, 5 Jumadal Ula, dan seterusnya. Jadi kebiasaan orang Arab itu dahulu kala, sebelum nanti ada transisi, masa transisi, dan ada semacam perbaikan administrasi yang dilakukan besar-besaran di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka kalau mau mengingat ini tanggal berapa atau ini bulan apa, maka mereka
akan kaitkan tanggal tersebut dengan peristiwa besar apa yang pernah terjadi pada saat itu. Misalnya nih, Nabi SAW lahir, kapan lahirnya Pak? Lahirnya di tahun gajah. Karena pada saat itu, walaupun tidak sama persis ketika Rasulullah lahir, ada peristiwa gajah, tetapi peristiwa gajah itu dekat sekali dengan kelahirannya Nabi SAW. Sebelum kelahirannya Nabi SAW di tahun itu, Abrahah dan bala tentaranya dari Yaman, karena ada insiden gereja yang dibangun oleh Abrahah ya, namanya gereja Qulais di Yaman, itu dilumuri dengan kotoran oleh orang Arab, dan kemudian karena Abrahah tidak menginginkan gereja tersebut dikotori, kemudian juga tidak menginginkan ada orang yang bertawaf ataupun mengkultuskan bangunan kecuali Qulais tadi, maka atas alasan ini dan itu Abrahah ke Mekah dan kemudian ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Dan Abrahah tidak tahu kalau yang sedang dihadapinya ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, sebelum Abrahah masuk ke lembah yang kita kenal dengan lembah Mekah, Abrahah sempat bertemu dengan kakeknya Nabi SAW yang bernama siapa Pak? Abdul Muttalib. Nanti di ujung, saya tadi jalan ke UIN, lari-lari kecil, ingat malam ini ada kajian untuk apa? Untuk Bapak Ibu yang nanti kalau ada pertanyaan dari saya, biasanya kan Bapak atau Ibu nanya, ini sekarang saya nanya, kuis lah kayak gitu ya. Ini mohon, ini amanah dari saya untuk Bapak, dan nanti tolong diteruskan ke anak atau cucunya nanti di rumah. Sepakat ya Pak ya? Ini ada kue sedikit, walaupun dari panitia sudah menyediakan kue, tapi ini kuenya spesial, ini kue Muharram namanya. Nah, nanti di akhir dari sesi tolong Mas siapa Pasha diingatin kalau sudah jam 7:05 ya, insyaallah. Kata Dr. Afrizal sampai jam 8 ya Pak ya. Kita kajiannya insyaallah taala. Nanti isyanya bisa ditakhir. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada penanggalan Hijriah tadi. Sebelum ada penanggalan Hijriah, orang Arab terbiasa mengaitkan satu kejadian, satu hari dengan kejadian atau momentum besar apa yang pernah terjadi pada saat itu. Ketika mereka ditanya misalnya kapan Nabi SAW lahir, maka mereka akan mengukir sejarah. Mereka akan menuliskan dalam manuskrip mereka dengan mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada peristiwa ataupun tahun gajah, tahun di mana Abrahah Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia dan kekuatannya ataupun bala tentaranya, lantaran dia hendak ingin menghancurkan Ka'bah, yang Ka'bah itu merupakan Baitullah ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai tadi kepada pertemuan Abrahah dengan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abrahah ingin melakukan penghancuran besar-besaran dengan pasukan gajahnya, memang bawa gajah beneran Pak, gajah Afrika. Nah, kebetulan gajahnya yang ditunggangi oleh Abrahah punya namanya Mahmud. Benar namanya Mahmud Pak dalam sejarah. Mohon maaf Bapak yang punya nama Mahmud, bukan satu kesengajaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abrahah ketemu dengan Abdul Muttalib dan Abrahah ingin menyampaikan unek-unek ataupun keinginannya, kenapa sampai jauh-jauh dari Yaman bisa datang ke tempat ini, ke lembah Mekah. Lalu dengan enteng, dengan santai, Abdul Muttalib mengatakan, tolong kembalikan 200 ekor unta yang bala tentaramu sandra dari
dari rakyatku. Jadi ada sebelum Abraha ketemu dengan Abdul Muttalib, Abraha sempat menyita ataupun merampas 200 ekor unta yang sebenarnya itu milik Abdul Muttalib. Dia tidak tahu kalau 200 ekor unta itu adalah punya Abdul Muttalib. Fa inni ana rabbul ibil walil ka'bati rabbun sayahmiha. Kemudian kata Abdul Muttalib dengan sangat santai sekali, kata Abdul Muttalib, kembalikan 200 ekor unta yang kamu ambil atau bala tentaramu ambil rampas dari rakyatku, itu semua punyaku. Silahkan setelah ini engkau mau masuk ke Mekah dan menghancurkan Baitullah, Ka'bah, karena sesungguhnya bagi Ka'bah itu ada Tuhan yang bakal menjaganya. Kemudian itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana atau bukankah kamu tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan usaha mereka sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala hanya cukup mengutus tayran ababil, burung-burung yang berarak-arak, bergerombolan. Jadi ababil itu artinya dalam tafsir ulama, Bapak baca tafsir mana saja tidak ada yang mengatakan tayran ababil itu burung ababil, Pak. Tapi yang benar adalah tayran ababil ay tayran jama'atin jama'at. Artinya burung yang bergerombolan. Bapak Ibu lihat kalau di atas sore-sore atau pagi-pagi ada burung yang bergerombolan datang, itu ababil namanya. Tayrun ababil, burung yang datang bergerombolan. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya bahwa tayran ababil, setiap burung yang bergerombolan tersebut, satu burung itu memegang atau membawa 3 butir batu kerikil kecil, Pak. Kecil sekali batu kerikil, tapi batu kerikil dari jahanam. Batu kerikil dari jahanam, bukan batu kerikil biasa diambil dari toko semen di sana gitu, enggak. Tapi batu kerikil dari jahanam, satu ditaruhnya di paruhnya, kemudian 2-nya di cengkraman kakinya, di cengkraman kakinya. Dan ulama tafsir menyebutkan ketika diturunkan dijatuhkan batu-batu tersebut, ketika mengenai tentara Abraha, terkena kepala tembus sampai ke kaki. Masya Allah. Dan seolah-olah batu tersebut sudah punya nama. Ini namanya, batunya buat si fulan. Kemudian dijatuhkan kepada tentara tersebut dan tidak mengenai yang lain. Memang sudah takdirnya kena batu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fil ini mengatakan, faja'ala wa arsala ilaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana setiap burung itu yang bergerombolan melempar mereka dengan batu yang datangnya dari sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah akhirnya menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, saking mereka enggak ada upaya dan tidak berdaya sama sekali dengan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang berupa burung-burung tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun kebiasaan mereka seperti itu. Sampailah datang peristiwa di zaman Umar ibn Khattab, yang mana pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu pernah menyebutkan atau mengeluhkan kepada Umar. Ini saya kutip dari Al-Kamil fit Tarikh, kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Athir, namanya Al-Kamil fit Tarikh atau Tarikh Ibn al-Athir, sejarah Ibn al-Athir, bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu protes kepada Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Abu Musa al-Asy'ari?
ya Amirul Mukminin, innahu qad atana minka kutubun la na'rifu tarikhaha aw laysa laha tarikh. Wahai Amirul Mukminin, kami ini sedang dihadapkan dengan satu masalah. Banyak sekali surat-surat korespondensi darimu yang ini harus kami baca dan kami tidak tahu ini tanggalnya kapan. Dan itu akan bermasalah sekali dengan hal-hal setelahnya. Misalnya ada surat secara eksplisit disebutkan oleh Ibnul Athir, misalnya ada surat yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bulan Sya'ban. Nah, kan banyak surat-surat itu, bulan Sya'ban kapan? Abu Musa juga bertanya-tanya, ini bulan Sya'ban kapan? Misalnya perintah untuk memberikan dana, misalnya dikeluarkan, tolong keluarkan dana dari pemerintah untuk prajurit-prajurit tahun ini mereka dinaikkan gajinya, misalnya kayak gitu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bingung, ini kita diperintahkan untuk Sya'ban ini atau Sya'ban yang lalu, yang surat ini sebenarnya sudah expired. Makanya Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada Umar ibn Khattab dengan mengatakan perkataan yang tadi, bahwa wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sudah banyak sekali surat-surat yang kami terima darimu, tapi sayangnya tidak bertanggal dan tidak bertahun. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang senior, kemudian beliau mulai berbicara dan mengatakan bahwa kita harus memiliki tanggal sendiri yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kita harus punya tanggal yang dengan itu tertib administrasi kita makin cakep, istilahnya kayak gitu. Kita tidak menginduk kepada tanggal penanggalan Romawi ataupun penanggalan Persia, yang pada saat itu sebagian orang menggunakan penanggalan Romawi dan Persia. Sampai sekarang kita masih melakukan ataupun berpegang pada penanggalan Masehi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu dipatenkanlah penanggalan Hijriah, dan kemudian setelah dipatenkan ada permasalahan lagi. Kira-kira kalau kita mulai dengan bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kira-kira kita mulai dengan bulan apa? Nah, terjadi diskusi. Lalu ada di antara sahabat yang mengatakan, kita mulai saja dengan bulan ataupun bulan kelahirannya Nabi SAW. Ada yang memberikan masukan, bagaimana kalau kita mulai di bulan Ramadan saja? Ada di antara sahabat yang memberikan masukan, awal bulan Hijriah kita mulai dengan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kita mulai dengan Rabiul Awal saja, karena Rabiul Awal itu adalah bulan di mana Nabi SAW tiba di Madinah Rasulullah SAW, dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian ada yang berpendapat seperti pendapatnya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, bahwa beliau Ali bin Abi Thalib menyarankan bagaimana kalau kita mulai dengan bulan Muharram. Kenapa dipilihkan mulai bulan Muharram? Alasannya karena pertama ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab dulu. Muharram, kemudian Safar, lalu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Alasan selanjutnya bahwa niat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terjadi di bulan Safar atau Rabiul Awal, tetapi niatnya itu sudah terjadi di bulan Muharram.
ditandai dengan bai'ah Aqabah kata ulama. Kemudian juga alasannya karena kenapa dipilihkan Muharram? Karena kebiasaan orang Arab dulu tentang haji, mereka haji di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, lalu biasanya di ujung dari bulan Dzulhijjah mereka pulang kembali ke rumah-rumah mereka. Maka diharapkan ketika mereka pulang, bulan Muharram menjadi bulan pertama setelah mereka pulang dari berhaji, dan kiranya itu menjadi kira-kira menjadi perubahan untuk mereka. Jadi banyak alasan kenapa ditetapkannya awal bulan Hijriah itu adalah bulan Muharram. Semoga sampai titik ini paham ya Pak ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? 18.52. Nanti diingatkan. Ada 2 poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini agar jangan sampai peringatan kita terhadap bulan Muharram ataupun pergantian tahun 1448 Hijriah itu kita jadikan sebagai seremonial saja. Kalaupun kita jadikan sebagai seremonial saja dalam kehidupan kita ini, maka alangkah ruginya kita karena kita tidak mengambil ibrah dan pelajaran penting dari momentum pergantian tahun baru 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah. Apalah bedanya kita dengan orang-orang ataupun sebagian daripada kita yang memperingati tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau masalahnya kita cuma datang kajian saja, kemudian kita euforia begitu saja, tetapi kita tidak mengambil pemaknaan yang mendalam daripada peringatan 1448 Hijriah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin kita sampaikan agar kita bisa mengisi untuk mengawali awal tahun Hijriah 1448 Hijriah ke depan, saya ingin mengutip satu peristiwa ataupun satu perbincangan yang singkat antara seseorang dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Miqdad ibnul Aswad, dan ini di buku yang pernah saya tulis tapi enggak cetak lagi karena terkendala di dompet Pak, terkendala di di finansialnya untuk pencetakan ulang. Dulu berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun, saya mengeluarkan satu kitab, satu buku. Bukunya ini tebalnya tidak tebal-tebal amat, 195 halaman, dan ada edisi keduanya. Dan sebenarnya ini merupakan buku yang asalnya dari tesis saya yang saya ajukan ke Islamic University of Minnesota di Amerika Serikat ketika ambil kuliah S2 online. Tapi karena kampusnya baru, kemudian pihak kampus dekannya mengatakan pengajuan untuk tesis Anda antum katanya kita tidak ACC karena judulnya berbau politis pada saat itu. Kemudian daripada nganggur, uang sudah keluar untuk biaya kuliah, makanya saya pikir-pikir bagus juga ini kalau dibukukan. Dan alhamdulillah berapa bulan setelah itu saya tulis beberapa minggu saja, kemudian jadi alhamdulillah buku ini, dan kita cetak di Aura Publisher di Unila. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bacakan satu cerita bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu sempat marah, ingin menegur dengan keras seseorang yang kelihatannya kagum dengan sahabat Rasulullah, kelihatannya bangga sekali dengan menjabat tangan Miqdad ibnul Aswad dan pengen seperti Miqdad dan para sahabat. Sampai nanti diceritakan, nanti orang ini mengatakan, wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Kami pengen sekali melihat apa yang dulu pernah engkau ataupun para sahabat lihat,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyaksikan kejadian-kejadian penting apa ketika kalian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pujian itu mendambahkan ketawaduan untuk Miqdad ibnul Aswad. Malah rupanya dalam riwayat ini orang itu dicecar, orang itu diperingatkan dengan pedas, orang itu malah dimarahin lah istilahnya, dalam tanda kutip, walaupun gak marah-marah amat, dimarahin oleh Miqdad ibnul Aswad. Kenapa seperti itu? Mari kita baca riwayatnya dan kemudian kita tarik kesimpulan sedikit. Ini poin pertama. Telah menceritakan kepada kami Ya'mur ibnu Bishr, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Safwan ibnu Amr, telah menceritakan kepadaku Safwan Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair dari ayahnya, yaitu Jubair ibnu Nufair. Ayahnya mengatakan, pada suatu hari kami, Jubair dan sahabat-sahabat lainnya, tengah duduk bersama Al-Miqdad ibnul Aswad. Lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata kepada Miqdad, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lawaditna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Artinya dalam bahasa Indonesia, alangkah elok kedua mata ini, maksudnya memuji Miqdad ibnul Aswad yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya saja aku bisa melihat apa yang pernah kau lihat dan menyaksikan apa yang pernah engkau saksikan. Al-Miqdad pun marah dan aku hanya terheran karena yang orang itu katakan baik-baik saja. Miqdad lalu menghampirinya dan berkata, ini yang menuturkan adalah perawinya Jubair. Apa kata Miqdad? Dalam teks Arabnya seperti ini, ma yahmilur rajula ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu la yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu awala tahmaduna Allah azza wa jal idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad kufitul balaa bighairikum. Artinya, apa yang menyebabkan seseorang di antara kalian menginginkan hadir di satu peristiwa yang Allah tidak menakdirkannya bisa menyaksikan peristiwa tersebut? Kenapa harus bercita-cita, ingin ketemu Rasulullah, padahal belum tentu ketika ketemu Rasulullah bisa beriman? Tidak ada jaminan. Bisa jadi pengikut Abu Jahal, bisa jadi tidak jadi ikut Abu Bakar, yang diikuti malah Abu Lahab. Abu Janda belum lahir pada saat itu. Padahal dia tidak tahu jika dia berada di sana, kata Miqdad, apa yang terjadi kepada dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi ketika dia melihat Rasulullah, tambahlah pengingkarannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu merupakan hal yang bisa-bisa saja terjadi pada orang yang berkata tadi. Demi Allah, sudah banyak orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya muka mereka Allah seret menuju neraka jahanam lantaran mereka tidak menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga percaya kepadanya. Tidak cukupkah bagi kalian bersyukur saja kepada Allah karena Ia sudah menciptakan kalian dalam keadaan kalian sudah mengenal Tuhan kalian? Jadi ini peringatan buat kita juga bagi orang-orang yang hadir di zaman now yang tidak sempat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita tidak beruntung tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mungkin di antara hikmahnya seperti yang disampaikan oleh Miqdad ibnul Aswad. Takut-takut nanti kalau kita ketemu dengan Rasulullah beneran, malah kita tidak mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Takut-takut nanti ketika kita ketemu dengan Rasulullah, malah yang kita ikuti adalah orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Itu yang diingatkan oleh Miqdad Ibnul Aswad untuk orang yang qadarullah tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Miqdad? Tidak cukupkah bagi kalian bersyukur saja kepada Allah karena Ia sudah menciptakan kalian dalam keadaan kalian sudah mengenal Tuhan kalian. Jadi sudah lahir, alhamdulillah lahir kita dalam keadaan Islam. Orang-orang tua kita adalah notabene adalah orang-orang tua yang beragama Islam. Kakek nenek kita juga adalah orang-orang yang beragama Islam, dan itu nikmat yang tiada tara. Kalian pun hanya tinggal percaya kepada apa yang sudah didatangkan Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Penderitaan kalian sudah diwakilkan oleh orang lain, ataupun dalam konteks ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin pertama yang kita ingin ingatkan dan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak banyak Pak, cuma 2 saja. Yang pertama ini, mari saya mengajak diri pribadi dan kita semuanya yang hadir mendengarkan peringatan 1 Muharram ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gratis enggak kira-kira? Kita terlahir dalam keadaan orang tua kita sudah membimbing kita, dalam keadaan orang tua kita sudah mengumandangkan azan di telinga kanan kita dan qomat di telinga kiri kita. Sudah diberikan kita nama-nama Islam yang baik. Berarti gratis. Tinggal memperjuangkan poin yang kedua ini yang ingin kita sampaikan. Jadi bersyukur atas nikmat Islam. Ada orang yang mencari kebenaran jauh di sana, ujung-ujungnya tidak ketemu juga dengan Islam. Saya ingat waktu itu ada, karena dulu suka bola Liga Italia. Dulu Bapak Ibu pasti atau abang-abang yang umurnya di atas 30-40 tahu Roberto Baggio. Nomor berapa Roberto Baggio itu? Nomor 10 dari Italia ya, rambutnya yang panjang itu. Nah, itu salah satu contoh konkret bahwa Roberto Baggio, dan ada banyak Roberto lain di dunia ini yang waktu itu sedang galau dan mencari agama yang dia rasa agama yang mendatangkan ketenangan, kemudian menjawab atas solusi-solusi dari permasalahan hidupnya. Pindahlah dia dari satu agama, awalnya Katolik, kemudian agama yang lain, sampai terakhir yang saya baca waktu itu sampai dia pindah ke agama Buddha. Dan dia belum ketemu agama Islam. Nah, ada orang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dia susah sekali, kepengen sekali mendapatkan agama yang benar itu seperti apa, tapi salah alamat. Nah, kita ini yang lahir sudah dalam keadaan Islam, sudah dalam keadaan kita memiliki nama yang Islami, maka langkah pertama adalah bersyukur pada Allah atas nikmat Islam. Lalu yang kedua, kita berkhidmat untuk Islam sesuai dengan porsi yang sudah kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk berdakwah kepada Islam, mengajak orang kepada kebaikan tidak harus selalu di atas mimbar. Betul ya Pak ya? Tidak harus menjadi ustaz. Tidak harus menjadi penceramah atau mubaligh. Tetapi untuk bisa mengajak orang kepada kebaikan, ngajak kepada salat, ngajak orang untuk berbuat baik, itu kita lakukan dengan porsi dan kerjaan kita masing-masing. Mungkin Bapak atau Ibu yang di sini punya kontrakan atau punya kosan misalnya, mungkin bisa nanti dibuat peraturan, dan ini sudah lumrah tapi sekedar kita mengingatkan saja. Diterima kosan laki-laki, khusus laki-laki misalnya gitu, tidak campur, karena banyak kosan juga yang campur. Kosan perempuan khusus untuk muslimah. Kemudian dibuat peraturan apa misalnya tuh
tidak boleh keluar setelah jam 9 atau jam 10. Untuk yang laki-laki wajib berjamaah misalnya, wajib setoran satu halaman misalnya kayak gitu. Saya kalau ada kosan saya buat kayak gitu Pak, khusus laki-laki. Nah selama 3 tahun harapannya nanti mahasiswa ITERA yang ngekos di tempat kita itu 30 juz dia hafal Qur'annya. Nah itu kalau pemilik kosannya menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang tinggal di kos-kosan. Tapi kalau yang punya kosan yang dia inginkan adalah itu saja materi duniawi, ya segitu saja. Nah jadi poin yang kedua ini sebagai penutup dari ceramah kita dan dari peringatan ini. Jadi 2 poin itu semoga yang sedikit ini bisa kita ingat selalu dan kita jadikan sebagai starter dalam kita mengarungi tahun 1448 Hijriah ke depan. Tidak muluk-muluk. Yang pertama kita bersyukur pada Allah atas nikmat Islam ini. Kemudian yang kedua adalah kita maksimalkan potensi kita sebagai muslim untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, untuk berkhidmat untuk Islam sesuai dengan porsi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali bahwa dakwah ini cakupannya luas. Ceramah ini adalah bagian kecil saja daripada dakwah tersebut, Pak. Saya ini enggak jago-jago amat sebenarnya dakwah, tapi karena diminta tadi, apalagi Pak RT langsung yang minta malam tadi, makanya enggak bisa sami'na wa ata'na. Kalau bukan Pak RT kayaknya enggak mau juga saya ini. Baik, Pak Dokter, Pak Dokter. Ya, kita buka sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Tadi karena di sini nanti ada hadiah ini yang disiapkan ya, oleh ini. Silakan, apa tuh Ustadz yang bertanya? Oh ya, silakan. Baik, makasih Pak Dokter. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya dari audiens atau Bapak Ibu yang bertanya, ini saya yang mau nanya karena sudah kepalang kebeli, bukan kebeli sebenarnya, sudah niat buat beli. Jangan disalahpahami. Jadi ada 4 ini, nanti bukan buat bapaknya, bukan buat kakeknya, tapi tolong kasih anaknya atau cucunya ya, bawa ke rumah. Pertanyaan pertama Bapak Ibu sekalian. Rebutan Ustaz ya. Bapak bisa minta tolong siapa duluan? Oke. Ya, yang pertama tadi soal penanggalan Hijriah tadi Pak. Ada sahabat yang komentar dan protes kepada Umar. Siapa sahabat tersebut? Siapa sahabat tersebut? Silakan tunjuk tangan. Yang komentar tadi, kami datang kepada kami surat-surat yang banyak, bulan Sya'ban, bulan ini, tapi bulan yang mana, di tahun yang mana? Siapa sahabat tersebut? MC boleh Ustaz? MC boleh, tapi kapan-kapan. Oke. Boleh anaknya langsung, nggak apa-apa. Yes, ini terkait tadi dengan menyimak ya. Itu surat menyurat tadi, ayo dikasih clue. Kasih nama clue depannya apa nih Ustaz? M ya? Inisial? Boleh. Siapa? Ayo, ya silakan. Kacamata, siapa? Ustadz ya? Ustadz Miftah. Oh, Ustadz Miftah. Bukan. Salah. Oke, salah. Ini masih tentang penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah tadi. Mikdad kita sebutkan tadi, tapi bukan Mikdad. Bukan Mikdad. Kurang beruntung Ustadznya. Nggak apa-apa. Ustadz juga manusia. Ayo. Fadal Pak. Ayo, ada dari kanan. Ibu-ibu ada? Ketahuan bapaknya nggak nyimak ini ya. Ibu boleh, Ibu. Bu Sumardi mana? Bu RT boleh. Ayo Ibu. Ayo ini cepat ini. Ya silakan. Bapak-bapak sebelah kiri nonton. Pak Basuki. Ya. Apa deh? Nak. Oke. Oh izin Pak, belum. Itu hanya nanti di luar aja. Di luar Pak nanti. Maaf, ini Ustadznya lagi bertanya. Iya.
Ya. Siapa nama Nah. seorang sahabat yang memprotes dan akhirnya menjadi latar belakang penanggalan Hijriah? Nah, kita sebutkan tadi kan? Sudah ada, saya kasih clue-nya A. Bukan Afrizal. Ali bin Abi Thalib, bukan. Bukan. Oh iya, bocorannya tadi A, inisial. Benar, tapi bukan Ali. Bukan, tapi bukan Ali. Sudah saya sebutkan kayaknya tadi di ini. Kita pindah ke pertanyaan kedua. Ya Jadi, Allah Rabbi. Ya. Ini baru 2 poin. Gimana kalau 5 poin disampaikan ini? Masya Allah. Jawabnya siapa, Ustaz? Oh iya, Pak Sidik. Abu Musa Al-Ansori. Silakan ke depan untuk cucungnya. Fadal, Ustaz, kasih yang ini, Ustaz. Kalau Ustaz ini, Fadal, ditunjuk aja siapa ini. Ambil Jen. Iya. Kasih ke Pak. Ustaz ini, Ustaz Kasih dulu nanti terserah beliau mau dikasih ke siapa. Ke saya juga boleh. Soal nomor 2, mari kita ayo semangat. Ya, nomor 2. Silakan random aja. Dipoto Ustaz, dulu Ustaz itu, Sidik. dipoto. Silakan Ustaz, nomor 2. Enggak apa-apa Ustaz. Pertanyaan kedua, Ayo. masih berkaitan dengan materi tadi. Sebutkan nama dan dari kelas mana ya? Ya, boleh langsung anaknya tadi. Blok mana? Ya, ini dijawab oleh anak kecil ya. Oke. Boleh bapaknya kasih bocoran, kasih bisikan, gitu. Tadi siapa yang marahin orang yang bilang, wah kami pengen ketemu seperti yang pernah kamu ketemui gitu. Ya. Pengen melihat yang pernah kamu lihat. Ini tadi. Itu kepada sahabat siapa namanya? Silakan, ini tadi sempat dijawab. Ya. Diulangi lagi Ustaz, boleh? Boleh Pak, Bapak. Ayo, silakan. Boleh kasih. Siapa tadi yang sahabat yang marah Ya. kepada seseorang yang Pak, apa? Silakan. Abdullah siapa ini? Tadi udah disebut dibaca itu, disebut Udah. oleh Ustadz tadi. Iya. Hah? Lengkapnya, Pak? Lengkap Pak deh. Kalau nggak lengkap namanya aja. Binnya nggak usah. Binnya nggak usah. Mikdad, Ustaz. Mikdad. Ya. Mikdad atau misbah, Pak? Mikdad. Mikdad. Oke, Monggo. silakan Pak, dapat. Buat cucung, Buat dipoto. cucung. Ya. Hah? Dibagi Bagi 6, enam. dibagi. Nanti Foto dulu. Oke, Potong 2, aja. Masya Allah. Baik. Yes. 2 lagi ya. Dua lagi. Insyaallah. Kalau ini buat ustadznya ini. Ini buat nih. Baik. Pertanyaan ketiga masih berkaitan dengan ceramah kita tadi. Baik. Tadi Mikdad Ibnul Aswad. Mikdad Ibnul Aswad. Saya mau bahasa Arabnya. Karena kita sebutkan tadi bahasa Arabnya. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Tapi bahasa Arabnya tahun gajah apa? Langsung tunjuk tangan nanti. Tunjuk tangan ya. Silakan. Hah? Amul fil. Ya. Amul fil. Ya. Amul fil. Makin cepat makin bagus. Makin bagus. Makin cepat kita sholat isyanya. Selesai. Ya, kalau enggak selesai. Tinggal pulang nonton Piala Dunia nanti. Ayo. Terakhir. Ya. Belum. Oh, ini. Oh, foto. Ini nanti akan ditayangkan di YouTube, Pak. Insya Allah. Dan dilihat oleh dunia nyata dan dunia goib dan nyata. goib, Pak ya. Satu lagi, siap-siap Bapak-bapak. Adik-adik boleh Adik-adik dibisikin. boleh. Kita sampaikan tadi ada 2 poin saja untuk menjadi teman kita selama kita di tahun 1448 ini. Silahkan dirangkum poin pertama, poin kedua apa? Silahkan. 1, 2. Yang pertama adalah Jelas ya tadi ya. Poin pertama apa tadi? Kemudian yang berkaitan dengan poin pertama, poin kedua. Terakhir, silakan. nggak ada MC Ustaz. Poin pertama, Pak Rizal. Ayo Pak Ajal. Tapi harus 2 ya Pak ya. Kalau pertama Nggak sah. kaget kita tetak ini.
Oke, benar. Bersyukur atas nikmat Islam. Kemudian kedua, dakwah tidak perlu di mimbar karena dakwah cakupannya luas. Berkhidmat intinya. Untuk Islam. Oke, 100. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah Baik, selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya serahkan kepada moderator Dr. Afrizal. Jazakumullah khairan.